Terus selanjutnya juga 13 ayat ini menerangkan tentang orang munafik. Jadi kalau kita banding dari 3 golongan ini, orang mukmin, orang kafir, orang munafik, yang paling banyak ayatnya paling megaya nakwe yang dari itu munafik, orang munafik. 13 ayat menerangkan orang munafik, 2 ayat menerangkan orang kafir, 5 ayat menerangkan orang mukmin. Kenapa di sini 13 ayat? Karena memang orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Sementara ayat orang kafir cuma 2 di sini. Nah, sekarang kita pindah ke ayat 21. Ayat 21 ini memberi suheti dari dorongan Allah Ta'ala, berarti supaya disyukuri tambah sunnah Allah Ta'ala, supaya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita, supaya disyukuri serekomen disyukuri tambah sunnah Allah Ta'ala dari. Terus ayat ini kita membaca mulai dari ayat 21, 22, 23, 24, kalau bisa sampai 25. Insyaallah mudah-mudahan kita baca sampai 25. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ayat kita membaca kalau sempat. Sebelum kita baca ya ayuhan nas ini, kita mau jelaskan bahwa di dalam surah Al-Baqarah, dari surah Al-Baqarah, kemarin pertama waktu kita mulai bahwa surah Al-Baqarah itu surah ayatnya Madaniyah. Apa arti Madaniyah? Artinya turun di Madinah. Nah, ayat-ayat yang turun di Madinah itu ada ulama sudah memberikan pengertian. Kalau mau membedakan antara ayat turun di Madinah dengan ayat turun di Mekah, ada beberapa penjelasannya. Pertama, kalau ayat itu turun sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah, dikatakan Makkiyah. Tapi kalau sudah hijrah Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah, baru turun ayat itu, dikatakan Madaniyah. Ya, walaupun turun di Mekah, tapi kalau sudah hijrah Nabi Muhammad SAW, dikatakan juga Madaniyah. Itu satu pengertiannya. Yang sebabnya bisa kita katakan Wadini Yasin Madaniyah, ini yang diterjah Makkiyah. Itu satu. Yang kedua pengertiannya, kalau ada ayat berbunyi, wahai semua orang beriman, ya ayuhan ladina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau ada berbunyi seperti ini, berarti itu turun di Madinah. Ya ayuhan ladina amanu, karena orang itu sudah beriman semua. Nah, kalau dia mengatakan ya ayuhan nas, wahai semua manusia, berarti kan dia berbicara terhadap semua manusia, tidak khusus untuk orang kafir, dan tidak khusus untuk orang beriman. Dia tentu itu kafir tidak tentu itu kafir tahu ya mana? Berarti itu turun di Mekah. Namanya ayat Makkiyah. Makanya di sini karena ada bunyinya ya ayuhan nas, ini ada beberapa pendapat bahwa itu suratul Baqarah ayatnya namanya ayat Makkiyah. Ada juga mengatakan Madaniyah. Tapi ada ulama mengatakan kalau isinya yang telah diberi pengertian oleh ulama tadi ternyata Makkiyah ayatnya itu. Ada juga yang Madaniyah, jadi berarti
di sini di surat Al-Baqarah ini bukan hanya satu saja, Madaniyah saja, sebagaimana yang diterangkan dalam ini, dalam Tafsir Ahkam. Berarti ada juga Makkiyahnya, ada juga Madaniyahnya. Di antaranya ini. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bedanya antara Madaniyah dengan Makkiyah. Pendesain antara Makkiyah si bawah Madaniyah. Mereka kalau ada isinya menerangkan tentang sifat-sifat orang umat-umat, ya, atau azab, berarti itu Makkiyah. Tapi kalau ada yang menerangkan tentang kewajiban-kewajiban atau menerangkan tentang hukum-hukum orang yang melanggar hak asasi manusia, itu berarti Madaniyah. Berarti Madaniyah. Kalau isinya ayat itu, ya, tentang pelanggaran-pelanggaran seperti melanggar peraturan apa namanya, apa kalau di Indonesia itu hukum asasiah, hak-hak asasi manusia, berarti itu Madaniyah. Atau memerintahkan tentang kewajiban-kewajiban, itu berarti Madaniyah. Nah, kalau isinya ayat itu tentang menerangkan sifat-sifat umat-umat yang terdahulu atau menerangkan tentang azab, berarti itu Makkiyah. Itu bedanya. Jadi nanti kalau mau ditanya, ada taulah ayat Madaniyah si bawah ayat Makkiyah. Itulah tadi. Pertama kalau berbunyi memanggil orang beriman, berarti Madaniyah. Kalau memanggil semua manusia, berarti Makkiyah. Iya, jelas berarti Makkiyah. Karena dia tidak mengkhususkan. Ya, makanya tertulis di Madaniyah. Tapi makanya kan di sinilah kita jelaskan bahwa betul perselisihan ulama itu ada yang mengatakan Makkiyah, ada mengatakan Madaniyah, karena sebab adanya ayat-ayat yang bersifat Makkiyah dan ayat-ayat yang bersifat Madaniyah. Antaranya inilah dia. Ya, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Ini ayat ini, di mana ini memberi sugesti kepada kita agar kita menyembah Allah. Kenapa disuruh sembah Allah? Karena dialah yang menjadikan kita, dialah yang menjadikan langit dan bumi, dialah yang menjadikan segala-galanya. Tanda terima kasih, tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala